Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-23 ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kombinasi ya. Sebelumnya ada permutasi ya. Kombinasi dan permutasi mereka saling berteman atau bersaudaraan. Kombinasi tidak memperhatikan urutan, berarti kebalikannya. Permutasi itu memperhatikan urutan. Ingat ya, harus bisa membedakan antara kombinasi dan permutasi. Untuk hari ini kita tidak akan membahas mengenai kombinasi dan permutasi lagi. Kita memasuki kompetensi dasar selanjutnya, yaitu menentukan peluang kejadian ya. Namun untuk menentukan peluang kejadian itu ada beberapa hal yang perlu kalian pahami ya, yaitu yang di B, percobaan, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian. Jadi berurutan ya. Kita ke percobaan, ruang sampel, dan kejadian dulu. Percobaan atau eksperimen itu adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan ya. Jadi kalau kita melakukan suatu percobaan, kemungkinan besar mungkin ada yang berhasil atau tidak, ya. Kalau kita ingin menjaring ikan, itu kan percobaan. Kemungkinan besar ya kita dapat ikan. Kemungkinan yang lain apa? Tidak dapat ikan. Terus kemungkinan yang lain kita dapat ikan cuma dapat satu, cuma dapat dua, cuma dapat tiga, dan seterusnya. Itu namanya percobaan ya. Suatu kejadian atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Kemudian ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan dinotasikan dengan S. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel ya. Dan banyak titik sampel itu dinotasikan dengan NS. Kita masuk ke contoh. Kalau kalian tidak paham dengan apa itu ruang sampel dan titik sampel, kita masuk ke contoh soal aja yang biasanya kalian paham di situ. Oke? Nomor 1, pelemparan percobaan melempar sebuah dadu. Kalian pasti tahu dong yang namanya sebuah dadu ya. Kalau kita bermain ular tangga ataupun bisa juga bermain monopoli, pasti biasanya kita menggunakan dadu ya. Tapi di sini yang kita perhatikan dulu adalah satu dadu ya. Dalam dadu itu pasti ada titik-titik ya yang mewakili suatu bilangan. Nah, titik atau noktah dari suatu dadu itu disebut dengan S atau ruang sampel. Ya. Berarti berapa saja titik atau noktah pada setiap sisi dadu? Kita tulis dalam bentuk angka ya. Berarti kan ada yang berangka 1. Berarti titiknya ada 1. Kemudian 2, berarti titiknya ada 2. 3, ya, 4, 5, dan terakhir adalah 6. Berarti banyaknya titik ada berapa? Atau kita bisa melihatnya dari berapa sisi? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Berarti titik sampel atau banyaknya titik itu ada 6. Nah, sekarang kejadian munculnya angka ganjil. Nah, angka ganjil itu berapa saja? Oh, angka ganjil itu 1, Pak. Apalagi selain 1? 3. Apalagi 5. Nah, berarti NA atau banyak kejadiannya angka ganjil ada berapa ini? Ada berapa angka di sini? Ada 3, berarti NA-nya 3. Seperti itu.
Sekarang kejadian munculnya angka genap. Genapnya ada berapa? Ayo kita himpun dulu ya. 2. Setelah 2 ada berapa? Ada 4. Setelah ada 4 ada 6. Nah, NB-nya berarti berapa? Kejadian muncul angka genap ada 3. 2, 4, 6. Ada 3 angka, berarti NB-nya adalah 3. Bisa ya, sangat gampang sekali ya. Nah, sekarang kejadian yang lain atau percobaan yang lain ya. Percobaan melempar 2 buah dadu. Nah, ini Bapak buatkan kolom atau tabel seperti ini untuk mempermudah dalam menghimpun ruang sampel. Misal di sini dadu 1 tuh yang bawah, berarti saya tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak kok cuma sampai 6? Lah iya loh, dadu itu kan adanya sampai 6. Dadu 2 berarti juga sama, saya tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian baru kita tuliskan kejadian-kejadian yang mungkin. Berarti dadu 1, dadu 2 ya. Kita buat kurung. Dadu 1-nya berarti 1, dadu 2-nya 1 juga. Contoh di sini. Dadu 1-nya berapa? 1. Dadu 2-nya 4. Seperti itu. Silakan diteruskan. Misal di sini. Dadu 1-nya berapa? 4. Dadu 2-nya 3. Ya. Misal di sini. Dadu 1-nya 6, dadu 1-nya dadu 2-nya 2. Udah, teruskan sampai semua kolom terisi ya. Kemudian banyaknya ruang sampel itu ada berapa? Banyaknya ruang sampel ya berarti yang kalian tulis ya, atau di sini yang saya kotai ini yang ada koma-komanya itu berarti ruang sampel. Lah banyaknya ada berapa? Silahkan kalian hitung, taruh sini ya. Bisa ya, sangat gampang sekali ya. Nah ini kemungkinan kedua dadu berangka ganjil. Silahkan kalian himpun ya. Dadu 1 ganjil, dadu 2 juga berangka ganjil. Itu ada berapa? Contoh di sini 1, 1. Satunya ganjil, satunya ganjil ya berarti 1,1 ya toh? Lagi angka berapa lagi coba? Oh di sini Pak. Dadu pertamanya 1, dadu keduanya 3. Kan 1 itu ganjil, kemudian 3 juga ganjil, betul. 1,3. Dan seterusnya silahkan kalian himpun. Dan banyaknya berapa? Tulis sini ya. Kemudian kemungkinan jumlah kedua dadu, kedua mata dadu 5. Duh Pak, itu maksudnya gimana lagi? Gampang itu, berarti gini. Contoh ya. Angka 1,1. 1 tambah 1 2 ya. Oh, berarti tidak termasuk 5. Bukan ini. Ini harus jumlahnya harus 5. Oh, cari yang jumlahnya 5. Oh, di sini Pak 1, 4. Kan 1 tambah 4 itu 5. Betul, berarti 1,4. Nah gitu. Ada lagi. Makanya ini harus diisi semua ya. 4 sama 3 Pak. Masa iya, cobalah kita jumlah. 4 tambah 3 7, salah. 62 Pak. 6 tambah 2 8. Nah coba cari angka yang lain. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 5. Tulis di sini. Silakan dicari. Kemudian banyaknya berapa? Tulis di sini.
Gitu caranya ya. Gampang kok. Nanti kalau belum paham bisa tanya saya melalui WhatsApp ya. Kemudian yang nomor 3 sekarang. Percobaan melempar sekeping uang logam. Gampang sekali ya. Uang logam itu sisinya ada 2. Di awal-awal dulu sudah pernah Bapak kasih contoh ya. Sisi pada sekeping uang logam itu ada 2, yaitu gambar atau saya singkat dengan G, dan angka atau saya singkat dengan A. Berarti NS-nya atau banyaknya ruang sampel ada berapa ini? Cuman ada gambar sama angka, berarti 2. Kalau uang logam enak, cuman sedikit ya. Sekarang nomor 4. Pelemparan 2 buah keping uang logam. Tadi ada gambar, ada angka ya, berarti ada gambar, ada angka. Pak, itu kalau saya angka dulu boleh enggak? Boleh ya, boleh sekali ya. Cuman di sini saya sudah terlanjur gambar dengan angka, enggak apa-apa ya. Uang yang kedua juga sama, ada gambar, ada angka. Kita tuliskan ya pasangannya, uang 1, uang 2 ya. Berarti G dengan G di sini. Berarti di sini G dengan A. Lalu di sini A dengan G ya. Yang di sini A dengan A. Ada berapa pasangannya tadi? 1, 2, 3, 4. Berarti NS-nya adalah 4. Coba kemungkinannya. Kemungkinan munculnya 1 buah sisi angka. GG. Gambar-gambar ada angkanya enggak? Enggak ada. GA ada angkanya enggak? Ada. A-nya itu. Berarti GA. Kemudian apalagi? AG. Ada angkanya enggak? Ada. Yaitu di A-nya tadi. Yo, berarti AG. Ya. AA. Oh Pak, iya itu ada. Ada angkanya. Cuman di sini soalnya adalah 1 buah sisi angka. Jadi AA itu tidak termasuk. Ya. Berarti ada berapa ini? Ada 2 pasangan. Berarti NA-nya adalah 2. Bisa ya. Kemudian munculnya sisi kembar. Oh berarti kembar. Kembar itu berarti sama ya. GG sama-sama gambar. Oh berarti di sini GG ya. Apalagi AA sama-sama angka. Dah. G apa? Lo gambar ya dengan angka ya beda atau ya nggak kembar mereka ya. Berarti NB-nya adalah 2. Karena ada cuma 2 yang kembar. 2 kemungkinan gambar-gambar atau angka-angka. Gampang ya. Nah sekarang yang di nomor 5, campuran antara uang logam dengan dadu. Caranya ya sama. Uang itu ada gambarnya, ya, ada sisi angkanya. Dadu itu ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Silakan tulis kemungkinan di sini ya. Berarti uang koma dadu saya contohkan di sini, berarti bisa gambar dengan angka 2 ataupun angka dengan dadunya 4. Nah, hasil pasangannya tadi ada berapa? Silakan tulis di sini ya. Kemudian kemungkinan munculnya sisi angka pada uang dadu, maaf, pada keping uangnya tadi. Kemudian pada dadu berangka ganjil itu ada berapa? Berarti
Karena jelas di sini sisi angka, berarti A terus hubungannya dengan ganjil. Berarti yang angkanya ganjil berapa? 1, 3, 5. Berarti A1. A berapa lagi? Dengan A berapa lagi? Berarti banyak kemungkinan ada 3. Nah, ini berapanya tadi silakan ditulis ya. Kemudian yang terakhir, kemungkinan munculnya sisi gambar sudah jelas G dan berangka kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti 5 ikut enggak? Yo enggak, karena kurang dari. Berarti kurang dari 5 itu berapa? Bisa 4, ya tak? Bisa G berapa lagi? Silahkan diteruskan sendiri ya. Ingat, yang bagian dadu itu harus kurang dari 5. Berarti 4, 3, 2, 1. Ada berapa tadi? Silahkan tulis di sini. Nah, udah ya. Itu tadi beberapa contoh soal mengenai ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Nomor saya sudah ada di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat meskipun kita belajarnya masih dalam jarak jauh ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.